Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi rekan-rekan YouTuber dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya Aris Utomo. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan materi saya. Nah, namun kali ini pembahasannya berbeda ya. Materi yang ini saya dapatkan selama mengikuti pelatihan dasar CPNS di Puslatbang KDOD Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Kota Samarinda. Dan tentu saja kegiatan ini merupakan kerjasama juga dengan Universitas Muhammad Norman. Baik, adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yang terkait nasionalisme. Nah, mari kita simak. Pertama, apa sih nasionalisme itu? Saya pikir rekan-rekan YouTuber dimanapun Anda berada ini sudah pasti tahu apa itu nasionalisme. Ya, mungkin ya dalam sebagian secara gamblang ya secara singkat juga bisa mendefinisikan nasionalisme ada cinta tanah air. Nah, baik, pada kesempatan ini saya akan membahasnya dalam 4 item. Yang pertama itu definisi, makna, nilai, serta penerapannya bagi ASN itu sendiri. Baik, secara definisi yang bisa kita simpulkan bahwa nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nah, secara makna, ya, yang saya dapatkan dari Anderson bahwa makna nasionalisme itu adalah a common project for the present and the future and needs self-sacrifice. Atau di bahasa Indonesia kan kita bisa mengartikan bahwa nasionalisme itu adalah kepentingan bersama untuk masa sekarang dan masa depan serta butuh pengorbanan. Selain itu juga makna dari nasionalisme itu, the fulfillment of nationalism is never finally complete. It must be struggled for in every generation. Nah, kita bisa mengartikan bahwa ketercapaian dari nasionalisme itu akhirnya juga tidak pernah selesai. Hal itu butuh pengorbanan dari setiap generasi. Dan oleh sebab itu pentingnya nasionalisme itu ditanamkan di setiap generasi supaya rasa cinta kita, rasa bangga kita terhadap tanah air kita ini tidak akan pernah pudar. Dan kita pun bisa memfilterisasi dari budaya atau pengaruh-pengaruh budaya asing luar yang sangat mengancam eksistensi dari NKRI tersebut. Baik, jika kita melihat dari perubahan ideologi ke perilaku, ya, nasionalisme itu sendiri terbagi 4. Yang pertama itu berkaitan dengan sikap, mental, dan ideologi yang menunjukkan loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Kemudian memiliki sikap perilaku kebangsaan sebagai dengan memelihara cinta tanah air, kehormatan, dan nama baik bangsa. Yang ketiga, memiliki semangat, kepedulian, dan rasa solidaritas terhadap saudara sebangsa dan setanah air. Dan terakhir, praktek nasionalisme adalah wujud dari pandangan atau kecintaan terhadap bangsa tanah airnya seperti menggunakan bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, dan tentunya kita cinta dan tetap menggunakan produk-produk buatan Indonesia. Begitulah salah satu contoh dari bentuk ideologi kita, nasionalisme kita dalam bentuk perilaku. Baik, adapun nilai-nilai nasionalisme yang bisa kita dapatkan dari mempelajari nasionalisme itu sendiri itu ada 5. Yang pertama itu mementingkan kepentingan bangsa dan negara, patriotisme dan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, menjunjung tinggi nama baik, kehormatan, dan simbol-simbol bangsa dan negara seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya. Kemudian solidaritas dan menghormati sesama warga, serta terakhir tentunya merasa terpanggil dan siap membela bangsa apabila terjadi pelecehan atau agresi dari negara lain. Hal ini pun tentu sangat-sangat penting bagi kita. Dengan adanya nasionalisme tersebut, Indonesia akan terjaga sampai nanti. Nah, bagaimana penerapan nasionalisme itu dalam tugas dan fungsi ASN atau aparatur sipil negara? Yang seperti kita ketahui bersama, aparatur sipil negara itu mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa. Nah, di 3 fungsi inilah nasionalisme itu harus ditumbuhkan sehingga kita bisa menjadi ASN yang berkarakter, profesional, berintegritas, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas sehari-hari, tentunya dengan dilandasi rasa nasionalisme.
Nah, apa refleksi dan internalisasi makna dari materi yang tadi sudah saya sampaikan? Ada 4 yang bisa kita tangkap sebagai aparatur sipil negara tentunya. Pertama, bisa memahami makna nasionalisme bagi ASN itu sendiri. Yang kedua, nilai-nilai nasionalisme bagi ASN apa saja. Kemudian penerapan nasionalisme dalam tugas. Dan terakhir tentunya contoh nasionalisme seperti apa sih yang tepat bagi kita dalam pelaksanaan tugas ASN. Ya, karena dengan adanya semangat nasionalisme itu tentu menunjang juga sekali bagi efektivitas dan kelancaran kita dalam bertugas. Nah, apa rencana aksi yang bisa disampaikan atau dilakukan setelah mempelajari nasionalisme ini? Yang pertama, yaitu penanaman. Di sini kita bisa menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada kurikulum. Kenapa pada kurikulum? Karena kebetulan saya adalah seorang akademisi, tentunya nilai-nilai ini bisa saya tanamkan di dalam setiap indikator pencapaian setiap perkuliahan yang ada, dengan tentunya ada nilai-nilai nasionalisme dan contoh-contoh nasionalisme. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi. Dalam bentuk apa sosialisasinya? Ya, kita setiap perkuliahan kita bisa mengadakan mungkin dengan diawali dengan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya, ya, dan tentunya memberi contoh-contoh yang berkaitan dengan nasionalisme. Dan ketiga, menjadi contoh, ya, penerapan nasionalisme itu baik di lingkungan keluarga sendiri, masyarakat, maupun di lingkungan kantor, atau seperti saya khususnya di lingkungan kampus. Ini sangat baik. Jadi pentingnya nasionalisme itu kembali lagi saya ingatkan demi keutuhan NKRI dan tentunya bagi ASN demi efektivitas dan kelancaran kita bertugas sesuai 3 fungsi yang saya jelaskan sebelumnya. Dan terakhir, Soekarno pernah mengatakan bahwa nationalism cannot flower if it does not grow in the garden of internationalism. Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi setiap penduduk, warga, masyarakat di Indonesia ini dengan adanya nasionalisme. Dengan nasionalisme kita bisa hidup rukun, Indonesia bisa terjaga, tentunya kita bangga sebagai warga Indonesia dan siap menghadapi berbagai tantangan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi kali ini sangat bermanfaat dan bagi Bapak Ibu semua dan rekan-rekan YouTuber dimanapun Anda berada. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.